Kasihan lah. Saya suruh mereka pilih presiden supaya tetap Indonesia kok dibunuh. Alasannya terlalu banyak. Mentang-mentang mereka tidak tahu apa itu handi kamera, apa itu medicat, selama berbelasan tahun kok semakin sewenang-wenangnya, seenak-enaknya dibegitukan mereka. Kok tidak guna sama sekali. Kalau kalian begini terus, militer, TNI, begitu terus sama di orang Papua sana, kasihan itu nyawa cuma satu-satu, daripada dibunuh, daripada dibegitukan. Bisa saja biar mereka sendiri. Just let them to make the new country for them. Supaya dia orang bisa bikin pesawat tempur, supaya mereka bisa bikin aeroplane, supaya mereka bisa punya sendiri. Daripada jadi alasan, dibohongi, dicari akal juga. Malah saya di sini yang dikerjakan. About another part, you bring another way. Whatever in my meaning, you know everything. But you still want to kill. Just let them to new country there, Papua. They already finished in the jail, killing them. Saya kasihan. I pity them really. Saya benar-benar kasihan. Dulu saya punya teman semua satu negara. Tapi mereka lah orang pertama yang saya minta memilih. Sampai Kupang, sampai Belu, Sumba, Ambon, semua itu mereka. Tapi bukan berarti saya juga mau memihak ke mereka yang cara yang tidak benar. Kalau saya memilih presiden yang benar, berarti saya ada maksud. Saya tahu siapa Bapak Jokowi, pikiran, hati, dan cara memimpinnya. Jadi saya pilih dia. Saya minta mereka pilih dia. Apa alasan kamu buat teka-teki seperti ini? Saya tahu bagaimana harus mau buat. Bapak Jokowi pun tahu apa yang harus dibuat. Alasan sekarang, sekian tahun mereka tidak tahu ada alat ini yang membuat mereka terbunuh, teraniaya di dalam perasaan mereka. Presiden pun tidak bisa atasi kamu karena pikiran kotor kamu. Dia sebagai presiden tidak mungkin lah dia jajah kamu terus hanya pikir perbuatan kamu. Dia bisa gila seperti saya yang kehilangan segala-galanya di kampungnya sendiri, di tempatnya sendiri. Kamu pergi berdiri sana dengan saudara marah kapal tempur, saudara marah kapal laut, saudara marah kapal terbang. Kok enak gitu ya? So nice when you do it. Oh my God, I let God to see you all. Kasihan mereka, hati begitu parah dan miskin kau bully. They're really poor in the meaning, in their heart. They're hungry, they're dry. You still do it with them. Saya peringatkan pada TNI yang begitu bangga berbuat demikian, sementara tahu apa yang sebenarnya. Kita lihat nanti akhirnya mereka akan berpisah. Ada ramalan ya, jika kita tidak bisa atasi, maka perpisahan negara akan terjadi. Saya sudah ramal, dan saya sudah tahu. Dan ramalan ini seluruh dunia yang tahu, dan ramalan ini seluruh dunia yang terpakai. Papua akan berpisah jika kita tidak bisa atasi. Bukan dengan perang, adapun mereka akan habis. Even they finish
they need to make the new country there, because our meaning is so bad. They cannot handle the emotional, but because there's so many killing, there's so many in the jail, about this the thing, small thing become like that. Just see, this is I say, they will make a new country. Mereka akan berdiri sendiri jika kita tidak bisa atasi, jika kita tidak mengalah kepada mereka. Obat yang bisa mengalahkan mereka adalah lembut menghadapi mereka. Apa salahnya orang Papua berapa banyak? Kasih mereka sendiri, berdiri sendiri, buat ini, buat itu, kamu sendiri. Berapa banyak? Jika kamu dolar Singapura, jika kamu dolar Australia, jika kamu dolar US, apalagi Indonesia sini, Amerika Serikat terlalu banyak keluarganya di sini. Australia, Singapura, semua di Papua. Apa salahnya mereka satu persatu kamu kasih berdiri di orang kaya? Dan omong lembut sama mereka, jangan mencabar. Saya sakit hati kemarin tanggal 5 dengan maksud lain. Di sana pun ada kode-kode untuk saya mengetahui semua itu. Tapi di sini saya tidak ada waktu. Saya di sini dimasak, dipanaskan, dimasak, pikiran hilang, hati perasaan hilang. Bayangkan yang 10 tahun pun saya terkurung. Yang 10 tahun pun saya terkurung juga. Baru sekarang saya bisa muncul. Itu pun karena saya kuat. Karena saya tidak jahat, jadi saya tetap hidup. Karena saya mengenal semua, makanya saya tetap hidup. Tapi kasihanlah mereka yang hanya tersiksa mati dengan perasaan, yang tidak tahu barang hal seperti ini. Kok kamu bangga, kok kamu senang, heran. Saya pun sampai tua di posisi ini, kamu tahu betapa bangga, betapa senang, betapa enaknya. Hanya karena dengki, hanya karena sakit hati. Nanti bubur paginya bukan untuk saudaranya, makanan siangnya bukan untuk saudaranya, makan malam bukan untuk terlalu sekali. Lihat saja nanti hukumannya. Ini saya bilang, jika saya belum kembalikan semua itu, maka dia akan berdiri sendiri. Saya sudah tahu dan saya sudah ramal. Dan semua yang saya ramal di seluruh dunia ini, semua pun terjadi jika tidak dikehendaki. Dan mereka pun akan berdiri sendiri. Tahu alasannya apa? Terlalu banyak. Terlalu banyak alasan. Saya sakit hati sekali. Tidak tahan lihat orang yang begitu bersahabat dengan saya, sampai menjadi tulang punggung dalam kepemerintahan karena ingin bersama mereka. Saya juga mau tinggal di Papua. Saya juga mau berdiri di sana. Tapi hanya karena dengki dan sakit hati kamu. Pikirannya nanti bubur siang di dapurnya orang bukan untuk kamu. Makanan siang di dapurnya orang bukan untuk kamu. Itu yang kamu pikir. Nanti makan malam bukan di dapurnya orang bukan untuk kamu. Itulah kamu siksa semua orang. Dengan otak, mengotak kamu yang begitu kotor. Saya tidak tahan. Saya tidak tahan. Saya kasihan mereka. Saya tahu semua kejadian. Tapi saya juga di sini dimasak, direbus. Semua kawasan nyanyi. Every area also. Not only in my head. Not only in my mind.